Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kembali cerita novel Gagak Lumayung, buku edisi pertama yang berjudul Prahara di Dalam Istana Pajajaran. Dalam episode sebelumnya menceritakan tentang misi pemberangkatan rakyat Sorsoreang dan Pangeran Walangsungsang menuju Gunung Cermai. Cerita dilanjut. Serangan demi serangan ia lancarkan, namun lagi-lagi orang bercamping mampu menepis semua pukulannya. Merasa dirinya disepelekan lawan, Sorsoreang mulai menggunakan ilmu kedikjayaan Aji Bantar Gebang. Ilmu ini mampu meremukan gajah besar. Melihat musuhnya memainkan ilmu kedikjayaan tinggi, Pangeran Walangsungsang merubah pergerakan jurusnya. Beliau telah membaca setiap gerak-gerik lawan lewat ilmu Aji Sasrabau. Ilmu ini dipelajarinya dari Rakeh Pagusarang, di mana setiap gerak lawan akan terbaca hingga mudah baginya untuk menyerang balik. Namun sepertinya hari itu Pangeran Walangsungsang ingin mengetahui lebih dalam siapa tokoh di balik cadar hitam yang kini menjadi lawannya. Gempuran demi gempuran yang dilancarkan orang bercadar mampu dihalau dengan mudah. Bahkan sesekali sang pangeran meledeknya dengan tamparan ringan yang diarahkan ke wajahnya. Terlihat dari wajah yang tertutup cadar, sorot matanya kian beringas menahan amarah. Tahu musuhnya punya olah kanuragan tinggi, ia melipat gandakan kekuatannya. Aji Bantar Gebang mulai diarahkan hingga deru angin dan hancurnya pepohonan yang terkena pukulannya satu persatu roboh. Lebih dari 30 menit orang bercadar terus menyerang tanpa henti. Ia gunakan semua kesaktiannya untuk melalap habis tubuh sang lawan. Namun jangankan pukulannya mengenai sasaran, malah ia sendiri yang dibikin kalang kabut oleh kecepatan gerak yang dimainkan lawan. Ilmu Saevi Angin yang dimiliki Pangeran Walangsungsang membuatnya sulit terlihat. Terkadang tubuhnya hilang dari pandangan mata dan tiba-tiba muncul seketika dengan serangan tidak terduga. Sepertinya aku kenal ilmu yang satu ini, tapi siapakah dia? Gumam Sorsoreang dalam hati. Tunggu, siapa Anda dan apa hubungannya dengan Panglima tertinggi Pajajaran, Pohaci? Betapa terkejutnya Pangeran Walangsungsang, ternyata jurusnya bisa dibaca lawan. Untuk menutupi jati dirinya, ia sengaja melesat cepat ke depan. Bret! Tanpa diduga sebelumnya, tiba-tiba Pangeran Walangsungsang berkelebat cepat dan segera membuka cadar hitam yang menutupi wajah hingga terlepas jatuh ke tanah. Hahaha, ternyata kesaktian para pembesar Pajajaran masih begitu rendah. Bagaimana Anda mampu melanjutkan perjalanan sampai ke puncak Gunung Cermai bila ilmumu masih cetek seperti ini? Pangeran Walangsungsang mulai bersiasat. Rupanya Sorsoreang, ada apa dengannya hingga mau ke puncak Gunung Cermai? Pasti ada siasat lain dari adik tiriku Pucuk Bumbung untuk mencelakakanku. Gumam Pangeran Walangsungsang penuh selidik.
Hai Kisanak, aku tahu dari bajumu. Engkau salah satu pembesar istana Pajajaran. Semua orang Pajajaran adalah musuh kami, Benujan. Kini bersiaplah untuk menghadapi kematianmu. Pangeran Walangsungsang mulai menggertak. Tunggu, siapa engkau sebenarnya dan punya hubungan apa dengan ketua Benujan, Jin Mandit Gudung Karang? Sungguh bodoh bilang engkau tidak mengenali diriku. Aku penguasa hutan Cermai Jin Mandit. Antara percaya dan tidak, atas pengakuannya Sorsoreang mulai berhati-hati. Hai Tuan, jangan asal bicara padaku. Aku datang jauh-jauh untuk bergabung dengan kelompok Benujan. Saya punya misi khusus. Aku tidak percaya dengan orang Pajajaran. Sebentar lagi kerajaanmu akan kami retakkan seperti tanah. Pangeran Walangsungsang mulai meyakinkan hatinya. Maaf Tuan, bila kamu benar-benar Jin Mandit yang saya cari selama ini, tunjukkanlah padaku ilmu yang sebenarnya, sebab Jin Mandit memiliki ilmu memindah jasad tanpa terlihat. Tahu keyakinan Sorsoreang mulai luluh, Pangeran Walangsungsang secepat kilat membawa tubuhnya ke salah satu tempat terpencil, hutan Plagon. Dengan ilmu memindah jasad yang dipelajarinya dari Resi Kalawasesa. Tanpa disadari olehnya, keduanya kini sudah berada di tempat lain. Hahaha, kini Anda sudah tidak lagi berada di kaki puncak Gunung Cermai. Apalagi yang kamu inginkan dariku sebelum nyawamu kupisahkan dari ragamu? Ampun Paduka Jin Mandit, sekarang saya percaya bahwa engkau yang kucari selama ini. Lalu ia menceritakan seutuhnya atas tugas dan mandat yang diberikan Pangeran Ucup Umun dan Rakeh Belitung. Betapa kagetnya Pangeran Walangsungsang setelah tahu semua cerita Sorsoreang bahwa adik tirinya dan Rakeh Belitung bersekongkol menjadi pemberontak istana Pajajaran. Namun, untuk menutupi penyamarannya, Pangeran Walangsungsang tetap bersikap seperti biasa. Apakah ceritamu itu bisa dipercaya? Bahwa engkau benar-benar ingin membantu kelompokmu? Sumpah Tuan, saya tidak berani berbohong di hadapan Tuan. Saya siap menanggung segala resiko yang ada. Baiklah, coba kau ceritakan lebih detail apa saja yang diinginkan Tuan, dan adakah manfaat lain buat pasukan Benujan bila suatu kelak aku menyerang Pajajaran? Ampun Tuan, majikanku Pangeran Ucup Umun sangat berharap ingin menjadi putra mahkota. Namun untuk melangkah ke sana harus bisa menyingkirkan Pangeran Walangsungsang dari kedudukannya. Adapun Rakeh Belitung, beliau ingin menjadi panglima tertinggi di seluruh jajaran pasukan Pajajaran. Untuk Tuan sendiri, Pangeran sudah memutuskan untuk menempatkan pada kepala penasehat istana. Sangat menarik. Baiklah, usulanmu saya terima. Lalu Pangeran Walangsungsang mulai memutar otak jangan sampai misi yang sedang diembannya saat ini diketahui olehnya. Terpaksa Sorsoreang harus dilumpuhkan sebelum masalah baru muncul kembali. Dan lalu secepat kilat Pangeran Walangsungsang menotok lehernya. Tunggulah di sini sampai semuanya aman. Setelah itu Pangeran Walangsungsang melesat cepat dan raib dari hadapannya. Beliau terus berlari menyelusuri jalan setapak menuju puncak Gunung Cermai.